Udah beberapa hari ini kok suami kamu nggak kelihatan? Biasanya kan dia yang dagang rujak. Iya, kamu kan habis lahiran. Masa kamu sih yang kerja? Oh iya, kamu habis lahiran kan? Tapi kemana bayinya ya? Kok nggak pernah kamu bawa-bawa? Bayi saya lagi dirawat, Bu. Kalau Mas Yudi lagi keluar kota, kami lagi butuh banyak biaya buat pengobatan anak kami. Makanya Mas Yudi kerja keras. Hati-hati Alia, jangan terlalu percaya sama suami. Ngomongnya keluar kota, padahal rumah istri muda. Saya percaya kok sama suami saya, Bu. Kalian ngomongin saya. Iya. Mas Yudi udah balik dari luar kotanya. Saya paling suka sama yang ngomongin saya. Gak ada kerjaan lain. Bubar. Mas, sabar. Namanya juga ibu-ibu, nggak usah diambil hati. Sabar. Saya juga kesel. Saya udah bilang jangan jualan lah. Masih aja nih. Mas, kalau saya nggak jualan, kita dapat duit dari mana? Aku nggak mau tuh, pokoknya aku jangan jualan. Dan aku udah punya banyak uang. Sekarang. Pulang. Mas, gerobaknya bagaimana, Mas? Aku udah punya banyak uang. Ngapain masih mikirin gerobak? Masuk. Mas, sabar dong, Mas. Kenapa sih Mas kasar begini sama aku? Mau tahu alasan? Aku ingetin sekali lagi sama kamu. Mulai detik ini, kamu jangan pernah jualan lagi ataupun nge-laundry. Mas, kita dapat uang dari mana? Buat kebutuhan sehari-hari aja kita tuh masih kurang. Apalagi sekarang kita butuh banyak biaya buat menebus anak kita. Ini ada uang 100 juta. Dan ini cukup untuk nebus bayi kita. Mas, kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Kamu nggak usah tahu. Sekarang yang penting kita bisa ngambil bayi kita. Udah, selesai. Nggak usah banyak tanya ini dari mana segala macam. Udahlah. Aku nggak mau. Aku harus tahu kamu dapat uang sebanyak ini dari mana. Aku takut kalau uang ini haram, Mas. Apa susah kamu diem? Dan nurut. Bisa kan? Kamu kenapa sih, Mas? Kasar gini sama aku. Istighfar, Mas. Istighfar. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, kamu kenapa, Mas? Sakit. Mas Yudi. Mas Yudi. Pak, bangun, Pak! Pak, jangan bikin Roy takut, Pak! Pak, bangun, Pak! Itu pelajaran buat kamu. Karena kamu sudah berani mencampuri urusanku. Aku nggak akan pernah maafin kamu kalau sampai terjadi sesuatu sama papaku! Jangan pernah kamu berani ngacung-ngacung aku ya. Aku itu lebih hebat dari kamu. Mulai sekarang, lebih baik kamu mundur daripada kamu nyesal seumur hidup. Pak, bangun, Pak! Mas Yudi, mau kemana dia? Ayo sayang. Tunggu. Kamu kenapa sih masih mengganggu suami aku? Kenapa?
aku itu mencintai Mas Yudi. Dan Mas Yudi pun cinta sama aku. Kita udah mutusin buat hidup bersama. Dela, Mas Yudi itu cuma cinta sama aku. Kamu sama Mas Yudi itu cuma masa lalu. Oh ya? Sekarang kamu lebih baik tanya sama Mas Yudi langsung. Dia udah bisa ngelupain aku atau belum? Aku cinta sama Dela. Dan aku sudah menikah dengan Dela. Gak mungkin. Apa ya kamu? Mas, kamu secepat ini berubah kenapa? Aku tuh capek hidup miskin. Gak bahagia. Sekarang aku udah hidup sama Dela. Hidup aku bahagia selamanya karena aku punya banyak uang. Jadi ini uang untuk menembus anak kita dari Dela. Kau pikir suami kamu kerja itu bisa dapat uang sebanyak ini? Pikir. Nih, ambil. Saya nggak butuh uang itu. Kamu harus belajar sopan. Belajar menghargai seorang suami mencari duit untuk istrinya. Kamu pikir cari duit gampang? Sadar mas, uang nggak menjamin kebahagiaan. Aku udah butuh ceramah kamu. Iya Mas yuk. Jangan kita pergi daripada ngurusin perempuan nggak penting kayak gini. Jalan. Dela itu nggak baik. Dela itu jahat sama kamu. Mas, dia itu jahat. Mas, dia jahat. Udah jalan aja. Dia jahat. Mas. Yaudah, kamu minum dulu nih. Makasih. Ya udah, kalau gitu Min kamu tunggu aja di mobil ya. Ya udah, nggak apa-apa ya. Minuman tadi aku campur obat tidur biar aku lebih gampang bawa kamu ke puncak. Apa sih yang sebenarnya direncanakan Dela? Oh, jadi ada tamu yang nggak diundang. Sit. Dela, apa sebenarnya yang kau perbuat sama Mas Yudi? Mas Yudi sekarang jadi suami. Aku tahu kamu bukan Dela. Kamu jin merah ini merasuk itu Dela. Keluar kamu. Pergi ke alammu. Pergi. Udah nanti aja, ayo. Lu ngacaukan rencanaku.
masih punya kesempatan. Ada Yudi yang bisa menjadikan tumbal. Itu kan mobil si Dela. Mas Yudi ada di dalam. Ayo selamatkan dia, Roy. Kita kejar, ayo kejar. Percaya, jangan sampai kita ketinggalan. Ayo mogok lagi. Roy. Kenapa si Dela berhenti? Mobilnya di tengah jalan, itu kan berbahaya, Roy. Mobilnya mogok. Dela juga panik. Ayo kita tolongin dia. Ayo. Lepasin! Ayo, Mas. Ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi? Mas Yudi udah sadar. Alia, kamu udah ngambil anak kita kan? Hah? Mas, anak kita sudah dijual, Mas. Saya nggak tahu yang mengadopsi siapa. Jual beli anak itu merupakan pelanggaran hukum. Kita bisa perkarakan. Laporkan aja ke polisi. Jangan. Saya takut kalau kita lapor ke polisi. Baik kita yang terancam, Mas. Enggak. Sekarang kita harus tempatnya susah. Biar dia nggak ada kesempatan untuk nyakitin anak kita. Gimana? Ya udah ya. Ayo, Mas. Aduh, selain nangis dan ngompol, kamu ini bisa apa sih? Repotin aja. Mumpung Mas Tono lagi nggak ada di rumah, kasih obat tidur aja bayi ini. Anakku, itu bayi saya. Kamu siapa? Penculik bayi ya? Mas. Ini bayi saya. Alah bohong kamu masih penculik kan? Tolong ada penculik. Tolong Pak, tangkap dia Pak, dia penculik bayi Pak. Ibu ini, Ibu Alia. Dia ibu kandung dari bayi yang Anda adopsi. Bu Susan, apa-apaan ini? Saya kan udah beli bayi ini. Kenapa ibu kandungnya ada di sini? Iya Bu Tini. Saya minta maaf. Ibu harus ikut kami. Sayang. Loh, apa-apaan ini? Kenapa saya juga ditangkap? Ibu kami bawa untuk dijadikan saksi. Astagfirullahaladzim. Selamat komandan. Beliau meninggal. Oh, Ibu pedas juga? Siap. Campur ya? Oke. Ya, sebentar. Iya, sebentar tuh. Sebentar lagi semangka dulu. Semangka. Pakai nanas. Oke, sebentar. Iya, siap. Bang Yudi. Oh. Rujaknya dua ya. Saya satu pedes. Oh, satu nggak pedas, satu pedas. Siap, sebentar ya. Ditunggu ya. Sebentar ya, Om. Iya. Iya, Ibu duluan. Sayang, ada